Selamat datang saudara-saudaraku semua, saudara-saudara Dialog Grace. Berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabat Dialog Grace, pada kesempatan kemarin atau beberapa waktu lalu ada sahabat yang menanyakan pada kolom komentar. Menanyakan tentang kris yang dipakai untuk nikahan atau untuk pengantin ya. Jadi mungkin ini sahabat kita ini yang bertanya dalam komentar akan menjalankan upacara pernikahan mungkin. Jadi menanyakan kris apa sih yang tepat atau yang benar dipakai untuk pernikahan atau pengantin. Sahabat Dialog Grace, pada kesempatan yang telah lama atau video-video yang lama yang telah saya sampaikan bahwasanya salah satu keprihatinan saya adalah tradisi Jawa yang berhubungan dengan pengantin, khususnya pemakaian keris pada acara ritual pengantin itu banyak kesalahan. Kesalahannya apa? Karena di sini tradisi pengantin itu ya upacara pernikahan itu kan hakikatnya itu kan sakral. Jadi rangkaian-rangkaian acaranya itu adalah doa-doa yang diwujudkan pada simbol-simbol. Sebetulnya seperti itu, termasuk keris juga. Makanya keris ini juga tidak asal. Jadi ada ilmunya, ada pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita bahwasanya keris yang dipakai itu keris yang dipilih, bukan asal keris, apalagi keris-kerisan ya. Beberapa waktu lalu saya menjumpai, baru beberapa hari itu ada seorang pengantin menyandang keris dengan cara pemakaiannya terbalik. Nah, padahal pemakaian keris dengan cara terbalik itu kan tidak bagus ya untuk pernikahan. Setahu saya seperti itu. Karena apa? Pernikahan itu kan acara yang sifatnya sakral dan sukacita. Nah, ini kerisnya kok dibalik? Karena keris dibalik itu kan menandakan dua hal. Yang pertama, pelancong atau seseorang yang bukan di wilayah negaranya, itu kerisnya dibalik. Itu menghormati penghuni atau masyarakat setempat atau pemimpin wilayah setempat, negara setempat yang dikunjungi itu. Yang kedua adalah masa berkabung atau apa ya istilahnya menghadiri acara pemakaman itu dibalik. Nah, kalau acara pernikahan kerisnya dibalik, itu berarti secara tidak langsung karena keris adalah bagian dari rangkaian doa itu. Jadi ya sama halnya mendoakan pengantin itu untuk mohon maaf ya, umurnya pendek atau menuju ke kematian. Jadi ini perlu diperhatikan khususnya para ini ya, tukang rias. Kalau di Jawa itu namanya tukang rias, itu memberikan keris, memakai keris kepada pengantin pria itu dengan cara yang benar, seharusnya tidak asal seperti itu, karena itu juga penting. Ini acara sakral. Nah, yang tidak kalah penting adalah kerisnya ini ya. Sering saya jumpa itu kerisnya itu dibuka, itu keris kaleng apa itu seperti seng itu. Nah, ini sudah saya jelaskan di video-video yang telah lalu, yang lama itu, yang awal-awal itu, bahwasanya karena ini adalah rangkaian doa yang diwujudkan pada simbol-simbol acara pernikahan, jadi kerisnya juga harus keris yang beneran, harus yang keris sungguhan. Kalau keris-kerisan berwujud kaleng apa itu seng itu berarti doanya juga doa, bukan doa yang sungguhan. Nah, doa yang dipanjatkan itu cuma doa-doanan gitu. Nah, ini sering terjadi, ini sering disepelekan oleh tukang rias ya, tukang apa itu istilahnya yang mendandani pengantin itu dan juga pengantinnya sendiri. Oke, kalau pengantinnya mungkin pengetahuannya tidak sampai ke situ, ini dimaklumi. Tapi kalau tukang riasnya ini ya, kalau menurut saya ini fatal. Karena ini tanggung jawabnya tukang rias yang tahu. Kecuali pengantinnya sendiri tahu. Kalau tidak tahu masih dimaklumi gitu loh. Jadi jangan sekali-kali memakai keris yang sifatnya
bukan keris sungguhan saat acara pernikahan, karena nanti doa yang disimbolkan dalam wujud keris itu ya sama halnya dengan doa yang tidak sungguhan pula. Masa berdoa kok main-main kan gitu. Nah, untuk menentukan keris apa yang benar, ini kita juga harus mengingat kembali kawruh-kawruh klasik ya, khususnya saya itu yang pernah didhawuhi sama guru-guru saya yang mengajari saya. Yang pertama yang jelas harus keris yang sebenarnya atau keris sungguhan gitu ya, bukan keris-kerisan, bukan kaleng roti atau apa yang dijadikan keris-kerisan itu ya. Ini keris yang benar, keris yang sungguhan, yang sesuai pakem. Lalu untuk menentukan dapurnya, pamornya, dan tangguhnya ini sebetulnya tidak terlalu ada apa istilahnya aturan yang mengikat. Dapurnya apa, pamornya apa, apalagi tangguhnya itu tidak. Yang penting nomor satu adalah keris sungguhan, karena ini doa, doa yang diwujudkan dalam simbol keris. Jadi kerisnya juga keris yang sesungguhnya, keris sungguhan. Jadi doanya doa sungguhan. Nah, untuk menentukan dapurnya, ini ada beberapa pengetahuan yang diwariskan oleh guru-guru saya kepada saya. Salah satunya adalah dapur yang melambangkan sebuah harapan rumah tangga itu nanti akan bagaimana. Kebanyakan orang menikah, rumah tangganya itu pasti yang paling diharapkan adalah ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, kerukunan, lalu keturunan, dan sampai yang namanya kerezekian atau rezekinya itu bisa dikatakan mudah seperti itu. Nah, dari situlah dasar itulah para sesepuh di abad modern ini menyimpulkan bahwasanya keris yang paling cocok adalah dapur tilam upih. Karena apa? Dapur tilam upih, keris dapur tilam upih itu melambangkan sebuah kenyamanan, ketentraman, kerukunan, kedamaian, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebahagiaan. Ini dapurnya tilam upih. Dan ini akan keris ini bisa bisa disisipi harapan di situ bahwasanya keluarganya nanti bisa damai, tentram, bahagia, terus rukun dan sebagainya. Ini disimbolkan pada keris tilam upih. Lalu untuk pamornya sendiri, sudah saya bilang tadi bahwasanya keris tilam upih atau keris untuk pengantin yang diharapkan menjadi simbol keluarga nantinya adalah keris yang melambangkan kebahagiaan. Selain kebahagiaan itu mengharapkan rezeki yang bisa dikatakan mengalir secara terus-menerus atau bisa dikatakan cukup untuk menghidupi atau menafkahi keluarga. Jadi yang disimbolkan di sini rezeki itu disimbolkan oleh pamor, kebanyakan itu waswutah atau pedairingan kebak atau pulau tirto. Nah, sejenis itu. Nah, ini yang paling cocok. Lalu untuk tangguhnya itu bebas, tidak menentukan. Kalau tangguh itu tidak menentukan. Mau Mojopahitan, mau Mataram, mau Nem-Neman, mau keris baru atau kamardikan sekalipun tidak masalah sebetulnya. Karena ini simbol. Ini adalah perwakilan doa kita. Doa kita tidak diucapkan lewat tulisan, tapi dilewatkan atau disimbolkan sebuah karya seni yang berwujud keris itu, dan disitulah doa-doa terpancar, selalu terpancar. Orang memakai keris saat pernikahan, keris tilam upih berpamor waswutah, ini berarti orang itu berdoa mengharapkan meminta kepada Yang Kuasa agar keluarganya menjadi aman, tentram, damai, bahagia, rukun, sejahtera, sampai rezekinya juga mudah. Nah, untuk keris selain tilam upih juga sebetulnya bisa ya. Ini ada tilam sari, itu juga bisa. Ada yang berhubungan yang masih berhubungan dengan atau harapan-harapan rumah tangganya itu nanti yang diinginkan seperti apa. Berarti kalau tilam upih melambangkan sebuah kenyamanan, tilam sari juga melambangkan sebuah kenyamanan. Ada juga sahabat saya itu memakai keris sinom robyong. Ini juga tidak masalah, dan karena ini masih apa istilahnya masih nyambung. Sinom itu kan tunas ya, tunas muda itu, robyong itu merimbun. Jadi harapannya keluarganya itu nanti
yang dari kecil, dari keluarga kecil menjadi keluarga yang rimbun. Entah itu rimbun keturunannya, rimbun rezekinya, rimbun kebahagiaannya, dan sebagainya. Ini bisa. Dan untuk mendapatkan keris yang dipakai untuk pengantin ini juga tidak sembarangan sebetulnya ya. Tidak asal-asalan. Yang paling tepat, yang paling bagus adalah kerisnya sendiri, keris pribadi, bukan keris titipan, bukan keris warisan, bukan keris pinjaman. Ini yang paling bagus. Meskipun yang lain-lain itu boleh, tapi yang paling bagus adalah keris pribadi, keris kepunyaan pribadi. Karena saat seseorang menikah, itu memakai keris yang menyimbolkan dirinya sendiri, diri pribadinya. Nah, sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya bahwasanya keris pribadi itu bagaimana cara untuk mendapatkannya yang benar. Yang belum menonton silahkan menonton, menyimak video saya yang sebelum ini. Saya sudah jelaskan keris pribadi itu harus bagaimana, caranya bagaimana untuk mendapatkannya. Yang jelas tidak boleh itu titipan atau istilahnya warisan atau amanah, tidak boleh. Nah, selain keris pribadi, keris keluarga juga bisa dipakai ya. Keris mungkin ini keris warisan turun-temurun, ini bisa dipakai karena itu adalah sebuah pusaka. Meskipun keris itu bukan dari awal dibuat untuk pusaka, tapi karena ini adalah keris keluarga, warisan dari leluhur, itu menjadi sebuah keris yang dipusakakan dan ini bisa dipakai. Yang penting apa? Yang penting adalah keris yang dipakai karakternya itu tidak bertentangan dengan harapan keluarga kita itu nanti seperti apa. Kalau keris yang galak-galak, istilahnya karakternya wingit-wingit, terlalu wingit, itu tidak cocok dipakai untuk pernikahan. Karena nanti apa? Sama halnya kita itu berdoa keluarga kita itu biar wingit, biar angker. Ya nggak bisa. Boleh, nggak apa-apa, tapi ya resiko tanggung sendiri gitu kan. Ya, karena itu adalah lambang doa ya. Jadi kita memakai keris-keris yang melambangkan doa-doa keluarga itu apa sih yang diharapkan? Berarti kebahagiaan, kerukunan, terus rezeki yang bisa dikatakan cukup untuk menjadi nafkah keluarga, syukur-syukur bisa melimpah. Nah, jadi ada seseorang yang pernah memakai keris itu untuk nikah, itu keris naga atau keris singa, itu ya pasti bangga. Tapi kalau kita memakai kaidah yang benar ya tidak, ini tidak tepat. Karena apa? Masa keris atau harapan keluarga kita itu seperti karakteran seperti naga, seperti singa atau keris-keris yang galak, ini nggak cocok. Ini nggak cocok. Nah, ada beberapa orang yang sudah terlampau melakukan apa istilahnya atau memakai keris yang bisa dikatakan tidak sesuai aturan kaidah perkerisan, seperti halnya keris memakainya terbalik, keris yang bahannya seng atau bukan keris sungguhan, atau keris yang bukan semestinya atau seharusnya dipakai untuk nikahan. Itu bagaimana solusinya? Kalau yang sudah terlanjur ya sudah. Yang penting yang setelah itu ya banyak-banyak berdoa sama yang kuasa, mendekatkan diri pada yang kuasa. Lalu kalau merawat keris, maka rawatlah keris yang menyimbolkan sebuah kebahagiaan keluarga, itu sebagai pengganti. Kalau saat pernikahan tidak memakai keris yang benar atau salah keris, ya bisa diganti menjadi keris keluarga. Cari keris, bisa cari keris yang sudah lama, yang sekiranya cocok, ini menyimbolkan sebuah harapan keluarga itu bagaimana. Atau kalau tidak bisa, pesan keris baru yang pada embung-embung yang bisa dipercaya, yang Anda percaya, dan yang mumpuni bisa membuatkan keris, bisa menyimbolkan harapan-harapan keluarga kita jadi seperti apa. Menjadi keluarga yang tentram, menjadi keluarga yang rukun, yang damai, jauh dari masalah, jauh dari penyakit, dan juga syukur-syukur mudah rezekinya. Dan kembali lagi, keris yang dipakai untuk pernikahan, saya tekankan sekali lagi, jangan gegabah. Ini sepele, tapi karena ini adalah rangkaian doa-doa sakral, rangkaian doa-doa sakral. Ini tidak bisa asal-asalan ya. Nah, saya rasa penjelasan singkat ini cukup karena tidak perlu panjang lebar. Pada intinya saya harapkan jenengan semua, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat Dialog Keris mau menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Apa keris apa yang sangat tepat untuk dipakai untuk nikahan. Pada intinya,
keris yang cocok dipakai untuk nikahan adalah keris yang sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan harapan keluarga kita itu menjadi keluarga yang bagaimana. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.